Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asesmen. Jadi, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajaran yang diberikan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, asesmen adalah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai dalam rangka membuat keputusan pendidikan tentang penempatan dan program pendidikan yang sesuai bagi siswa. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian, tetapi istilah asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan. Secara umum, asesmen bertujuan untuk menganalisis keadaan siswa atau anak didik dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan keunggulan atau kekuatan yang dimiliki siswa sebagai upaya untuk mempersiapkan pembuatan program dan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup asesmen. Secara garis besar, asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur pencapaian prestasi belajar siswa. Pada asesmen akademik, aspek yang diasesmen adalah bidang-bidang kemampuan dan keterampilan akademik seperti keterampilan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Sedangkan asesmen perkembangan mengutamakan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan bidang akademik. Adapun aspek-aspek yang diasesmen dapat berupa perkembangan kognitif yang meliputi aspek bahasa dan komunikasi, persepsi, konsentrasi, dan memori, perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Selanjutnya, itu ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami aspek dan ruang lingkup yang akan diasesmen. Ini merujuk kepada ruang lingkup asesmen dalam pendidikan ABK. Dalam pendidikan bagi ABK. Jadi, guru memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bidang yang akan diasesmen. Asesmen juga hanya akan bermakna jika guru mengetahui organisasi materi, jenis keterampilan yang akan dikembangkan, serta tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup, yaitu memilih komponen mana dari bidang yang akan diasesmen. Dengan memilih komponen atau subkomponen mana dari keseluruhan komponen bidang tersebut untuk ditetapkan sebagai komponen atau subkomponen yang akan diasesmen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi instrumen asesmen. Jadi, kisi-kisi ini bertujuan untuk mempermudah dalam membuat soal atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kegiatan paling penting dalam membuat kisi-kisi instrumen adalah pemahaman secara komprehensif tentang keterampilan atau subketerampilan yang telah dipilih atau ditetapkan untuk diasesmen, baik pengertiannya maupun yang lingkungannya atau yang lingkupnya. Yang keempat, mengembangkan butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Pengembangan butir soal dapat dalam bentuk tabel atau daftar.
Butir ini juga dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dari subkomponen atau subketerampilan yang telah dipahami baik pengertiannya maupun ruang lingkupnya. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.